Salah satu yang tidak boleh kita lupakan adalah awalan dan akhir. Ramadan tahun ini sudah kita awali, tapi juga kita akhiri. Karena itu, jangan sampai Ramadan berakhir begitu saja. Kebiasaan yang baik yang kedua yang harus kita lakukan setelah Ramadan adalah yaitu membaca Al-Quran. Setidaknya ada 3 bentuk membaca yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca ayat demi ayat. Al-Quran harus kita baca ayat demi ayat. Di dalam salat kita harus membaca Al-Quran seperti surat Al-Fatihah yang wajib kita baca dan surat-surat yang mudah bagi kita untuk membacanya. Di luar salat kita juga harus rajin membaca Al-Quran, bukan hanya saat bulan Ramadan, tapi juga sesudah Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Bagus bila kita menargetkan setidaknya sekali khatam setiap bulannya. Manakala kita membaca Al-Quran, di antara keutamaan yang akan kita peroleh adalah mendapatkan nilai kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Bahkan setiap huruf pahalanya 10 kebaikan. Karena itu, bila kita menghatamkan, banyak sekali pahala yang kita peroleh sebanyak huruf di dalam Al-Quran, ditambah 10 kali lipat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man qara harfan minal kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif lam harfun wa lam harfun wa mim harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, membaca terjemah ayat. Ketika membaca ayat demi ayat dari Al-Quran yang berbahasa Arab, sebagian besar kita tidak langsung memahami artinya. Karena itu, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, bahkan ke dalam bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda dan sebagainya. Karena itu, agar kita mendapatkan pemahaman, sangat bagus bila kita membaca terjemahnya. Bahkan sekarang sudah ada terjemah kata per kata sehingga memperkaya pemahaman kosakata Al-Quran. Pada saat membaca terjemah, ada yang langsung bisa kita pahami, tapi ada juga yang masih memerlukan penjelasan. Salah satunya karena kita tidak semua kata dalam bahasa Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau saat diterjemahkan belum sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Yang ketiga, membaca tafsir Al-Quran. Meskipun kita sudah membaca terjemah Al-Quran dan tahu artinya, tetap saja tidak secara otomatis kita memahami maksud suatu ayat, karena terjemah itu hanya alih bahasa. Misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia juga memiliki keterbatasan. Bahkan sudah banyak istilah dalam bahasa Arab yang sudah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Karena itu diperlukan tafsir agar kita bisa menarik pelajaran dan maksud dari suatu ayat. Di dalam tafsir ada terjemah, ada juga makna atau filosofi kata yang digunakan. Terdapat juga asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, sehingga hubungan suatu surat dengan surat berikutnya